Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zanata Asnawi, NIM 190514070026. Saya dari kelompok 2. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama. Perkenalkan, nama saya Dimas Trimariono, nomor NIM 190514107044. Dan teman saya Ahmad Samsuduha, NIM 190514070030. Baik, di sini saya akan mempresentasikan analisa pengaruh luasan stretch permukaan terhadap laju korosi pada plat baja A36 dengan variasi stream pengelasan. Baik, di bab 1 pendahuluan, pada umumnya jenis pengelasan yang dilakukan di galangan kapal adalah jenis pengelasan SMAW, FCAW, dan GMAW. Masalah yang sering terjadi di lapangan adalah timbulnya goresan pada plat saat peluncuran kapal secara memanjang, launching. Bab 2, tinjauan pustaka. Korosi diartikan sebagai degradasi dari sifat suatu bahan atau hilangnya suatu massa dari waktu ke waktu karena efek dari suatu lingkungan. Hal ini merupakan sifat alami dari material tersebut di mana komposisi elemen cenderung kembali menjadi ketidakseimbangan sesuai dengan hukum termodinamika. Faktor yang mempengaruhi korosi dari aspek lingkungan yaitu adanya oksigen, kecepatan media, garam laut, konsentrasi gas, aksi dari bakteri anaerobik, temperatur, kadar keasaman, kecepatan aliran, dan pengotoran biologis. Jenis korosi yaitu petting corrosion menyerang bagian permukaan logam yang selaput pelindungannya tergores atau retak akibat perlakuan mekanik. Next. Laju korosi dapat kita lihat dari tabel tersebut. Nilai dari tingkat ketahanan dari laju korosi tersebut. Pada beberapa pengujian korosi, sebagian besar yang dilakukan adalah laju korosi. Hal ini disebabkan laju korosi berkaitan erat dengan nilai ekonomis dan teknis material. Laju korosi merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketahanan terhadap korosi pada material sehingga nantinya dapat diperkirakan kapan material tersebut dinyatakan layak dan kapan tidak layak. Satuan yang biasa digunakan adalah MPY atau mils per year. Nah, dalam menghitung laju korosi tersebut, pada umumnya kita menggunakan dua cara, yaitu metode kehilangan berat dan metode elektrokimia. Metode kehilangan berat adalah perhitungan laju korosi dengan mengukur kekurangan berat akibat laju korosi yang terjadi. Di sini adalah rumus dari mode kehilangan berat. Dinyatakan dengan MPY sama dengan 534 W per dA kali T. Dengan MPY yaitu mils per year, W berat yang hilang dalam satuan miligram, D massa jenis spesimen gram per centimeter, A luas spesimen inch kuadrat, T waktu yang diperlukan dalam satuan jam. Oke, ini adalah metode elektrokimia. Metode elektrokimia adalah metode mengukur laju korosi dengan mengukur beda potensial objek hingga didapatkan laju korosi yang terjadi. Ini adalah rumus dari laju korosi dengan menggunakan metode elektrokimia. Laju korosi sama dengan K AI per N kali D, di mana laju korosi dengan satuan milimeter per year atau MMPY. A. Berat atom logam yang terkorosi gram per mol. I. Kerapatan arus mu A per centimeter kuadrat.
K. Konstanta 0,129 untuk satuan MPY dan 0,00327 untuk satuan MMPY. N. Jumlah elektron yang dilepas pada logam terkorosi. D. Massa jenis logam terkorosi gram per cm kubik. Ini adalah konversi 1 MPY 0,0254 mm per years, 25 m per years, 2,9 nm per years, 0,805 pm per sg. C. Pengelasan Dutch Industry Nomen DIN. Las adalah ikatan metrologi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. SMAW Slide Metal Arc Welding adalah proses pengelasan dengan menggunakan elektroda logam yang dibungkus oleh flux. GMAW Gas Metal Arc Welding atau sering juga disebut dengan metal inch gas atau MIG welding. FCAW Flux Core Arc Welding adalah suatu proses pengelasan busur antara elektroda filter metal yang diumpankan terus-menerus dengan bidang material yang dials match. Bab 3 metrologi penelitian. A. Bahan penelitian. Material yang akan digunakan pengajuan adalah material baja karbon rendah grade A tipe A36 dengan ukuran 300 kali 150 kali 10 mm sebanyak 6 buah. Baja karbon tipe ini mempunyai kandungan C 0,16 Si 0,21 Mn 0,7 P 0,023 S 0,022. Kemudian material dipotong dengan ukuran tersebut di atas menjadi ukuran 300 mm kali 75 mm kali 10 mm dengan bevel 30O sebanyak 12 buah. Next. B. Proses pengelasan. Dalam hal ini, bentuk kampuh yang digunakan adalah sink, V, groove, dan posisi pengelasan IG. 1G. Jenis sambungan yang digunakan adalah butt joint. Pengelasan material dengan 3 metode. Metode gas material ARC welding GMAW, sedangkan elektroda yang digunakan adalah elektroda ER70S-6. Metode flux core arc welding FCAW, sedangkan elektroda yang digunakan adalah elektroda E71T-1C. Metode slide metal arc welding SMAW, sedangkan elektroda yang digunakan adalah elektroda E7016. Next. Proses pengujian. Di sini proses pengujian yang pertama yaitu uji makrosta. Tujuan dari uji makrosta adalah mengetahui kualitas hasil lasan fillet dengan mendeteksi adanya cacat las melalui analisa penampang melintang permukaan spesimen uji dan mengetahui weld profile sehingga dapat diketahui dimensi size of weld dan torque of weld, baik torque efektif maupun torque aktual, serta HAZ, head affected zone, weld metal, dan base metal. Uji yang kedua yaitu blasting and coating, menghaluskan permukaan logam termasuk pinggiran-pinggiran pada logam dengan tujuan mengurangi tegangan permukaan yang selalu cenderung mengurangi ketebalan cat pada sudut-sudut yang tajam dengan cara dibundarkan atau ditiruskan. Bisa teman-teman lihat pada gambar tersebut bahwa sudut-sudutnya ditiruskan atau dibundarkan. Dan B. Pembersihan dengan penyemprotan partikel padat.
Uji yang ketiga yaitu uji Scrat. Untuk penelitian ini, luasan goresan dibuat berdasarkan gambar satu, yaitu gambar tadi. Sudut atau pinggiran material yang telah diteruskan persentase luasan goresan terhadap luasan total pada permukaan, yakni 3%, 6%, dan 10%. Uji yang ketiga yaitu uji laju korosi. Uji yang keempat adalah uji laju korosi. Adapun tahap-tahap pengujian tersebut adalah A. Meletakkan working elektroda, counter elektroda, dan reference elektroda ke dalam tabung reaksi dengan menggunakan tang penjepit sehingga rangkaian siap diuji. Dari beberapa macam elektroda tersebut diberikan kabel-kabel dan dihubungkan dengan sumber potensial, yakni autolab. Seperangkat autolab potential start yang berfungsi sebagai sumber potensial diatur pada minus 0,01 V dengan arus stabil. Diberikan minus 0,01 V yakni dengan maksud memberikan arus yang stabil pada material uji. C. Klik tanda start pada bagian kiri bawah untuk memulai perhitungan laju korosi. Software Nova boleh melakukan perhitungan dengan menampilkan waktu hingga memunculkan nilai laju korosi kurang lebih 5 menit yang ditunjukkan. D. Setelah nilai laju korosi dapat ditentukan, software mulai menampilkan pembuatan grafik yang dibuat secara bertahap. E. Setelah grafik bertemu pada suatu titik dari kedua arah, secara otomatis software akan menunjukkan massa jenis material yang diuji, gram atau sentimeter kubik, dan berat atom logamnya G per mol, sehingga perlu memasukkan luas permukaan material uji cm kuadrat. F. Nilai penting yang dibutuhkan untuk mengetahui besarnya laju korosi material tersebut, yaitu laju korosi corrosion rate, kuat arus korosi. 1. A corrosion, benda potensial korosi, A corrosion. Untuk mengetahui nilai-nilai ini dilakukan pengelompatan terhadap grafik pada satu titik puncak, kemudian klik tanda start di bagian kiri bawah. Next. Ini adalah gambar grafik perbandingan perhitungan laju korosi dengan hukum Faraday dengan software Nova dengan luasan 3%. Dan ini adalah gambar grafik perbandingan perhitungan laju korosi dengan hukum Faraday dengan software Nova dengan luasan 6%. Lalu yang terakhir ini adalah grafik perbandingan perhitungan laju korosi dengan hukum Faraday dengan software Nova dengan luasan 10%. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan dari data hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Semakin besar luasan yang dibuat, maka laju korosi akan semakin besar. Nilai laju korosi yang paling besar pada daerah atau letak pengelasan terletak pada daerah HIZ dibandingkan dengan daerah yang lainnya, yaitu world metal dan base metal. 2. Laju korosi yang didapatkan hasil tertinggi pada daerah HIZ dengan macam variasi pengelasan sebagai berikut. Pengelasan SMAW, spesimen dengan luasan goresan 10% memiliki laju korosi sebesar 0,3785 mmPy. Pengelasan GMAW, spesimen dengan luasan goresan 10% memiliki laju korosi 0,3122 mmPy. Pengelasan FCAW, spesimen dengan luasan goresan 10% memiliki laju korosi sebesar 0,3076 mmPy. Dari data hasil perhitungan laju korosi tersebut dapat kesimpulan bahwa pengelasan FCAW dengan lebih baik dibandingkan dengan pengelasan GMAW dan SMAW. Pengelasan SMAW laju korosinya lebih besar dibandingkan dengan pengelasan lainnya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata atau
kata-kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok 2 meminta maaf. Bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.